Mereka, mereka bertanya kepadaku, menurutmu siapa itu dirimu sendiri? Dan aku hanya menjawab, aku adalah Aksa. Aku adalah orang yang akan mengubah takdirku sendiri. Cerita ini akan bermula dari sini. Dia adalah Aksa, seorang anak kecil yang tumbuh dengan penuh rasa penasaran akan masa depan. Namun, seiring berjalannya waktu, rasa penasaran itu perlahan berubah menjadi pertanyaan tentang siapa dirinya, tentang arah hidupnya, dan tentang apakah ia mampu menjadi seperti yang ia harapkan. Hari demi hari ia lalui dengan cerita yang tidak selalu mudah. Ada tawa, ada tangis, ada ragu yang sempat membuatnya berhenti. Tapi dari semua itu, ia belajar untuk terus melangkah. Karena jauh di dalam hatinya, ia tahu satu hal, bahwa perjalanan ini belum berakhir untuknya. Dan semua yang ia alami adalah bagian dari proses untuk menjadi dirinya yang sekarang. Ia tumbuh menjadi anak terakhir dari 6 bersaudara. Banyak orang berkata, anak terakhir itu harus bisa memenuhi ekspektasi orang tua, harus bisa melebihi kakak-kakaknya, dan harus menjadi kebanggaan dalam keluarga. Awalnya, kata-kata itu terasa seperti beban, seolah-olah aku harus selalu sempurna, tidak boleh salah, tidak boleh tertinggal. Setiap langkahku seperti dibandingkan, setiap usahaku seperti diuji. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, apakah aku cukup? Apakah aku bisa seperti yang mereka harapkan? Namun, seiring waktu, aku mulai memahami sesuatu. Menjadi anak terakhir itu bukan berarti harus menjadi versi terbaik dari orang lain, tapi menjadi versi terbaik bagi diriku sendiri. Aku punya jalanku, aku punya waktuku, dan aku punya caraku sendiri untuk aku tumbuh. Aku belajar dari kakak-kakakku, bukan untuk menyayangi mereka, tetapi untuk mengambil pelajaran dari setiap pengalaman mereka. Sekarang, aku tidak lagi melihat posisiku sebagai beban, melainkan sebagai kesempatan untuk aku untuk terus berkembang, untuk bermimpi sesukaku, dan untuk membuktikan aku bisa berkembang lebih jauh. Aku bisa berkembang lebih jauh dengan caraku sendiri. Aku adalah anak terakhir, bukan yang paling tertinggal, bukan juga yang harus selalu paling hebat. Tapi aku adalah aku yang terus belajar, terus berjalan, dan terus berusaha menjadi lebih baik setiap harinya. Sejak saat itu, aku berhenti berjalan di jalan yang ditentukan orang lain. Aku memilih untuk berjalan di jalanku sendiri, mengikuti kata hati, dan perlahan mengubah takdirku. Aku mulai menemukan diriku dalam hal-hal yang aku cintai, dalam nyanyian yang menjadikan nada dan iringan lirik yang penuh makna, dalam menggambar, membuat gambaranku penuh goresan yang bermakna tanpa kata, dalam film-film yang kutonton yang membuka sudut pandangku, dan dalam hal-hal sederhana yang perlahan menghidupkan kembali hatiku. Aku berjalan dengan banyak mimpi di dalam diriku, tapi di tengah langkah itu, aku bertanya, apa yang benar-benar aku inginkan dalam hidup ini? Sekarang, aku sudah melewati banyak momen saat aku sedih, bahagia, menangis,
marah, dan bahkan saat aku kebingungan. Aku pernah melewati semua hal itu. Namun, dari semua hal itu, aku menjadi tahu satu hal. Kalau hidup itu gak harus sesuai rencana kita. Buktinya, sampai sekarang, aku masih baik-baik saja.